Zheng Yu, masih Anda berbenturan dengan perusahaan. Itu berbenturan dengan dewa kekayaan. Anda dipecat. Pekerjaan hilang. Uangnya juga hilang. Hidupku sangat disayangkan. Di mana pot saya? Di mana tungku pil saya? Sayangnya, kita semua adalah orang yang tidak beruntung. Bantu dia. Ayo, izinkan saya membantu Anda menemukannya. Apakah yang ini? Saya termasuk yang hidup. Saya mencari mati-matian 49 jam. Kamu satu-satunya yang turun tangan untuk membantuku. Pemuda, Anda memiliki takdir surgawi. Apakah Anda ingin hidup secara berbeda? Tidak. Dari mana ini berasal? Mungkinkah ini pengadilan Tian-Tian? Zheng Yu. Jalan komersial Tianting akan segera dikembangkan. Satu orang yang bertanggung jawab hilang. Anda telah lulus ujian Tuan tertinggi Laozi. Posisi ini. Itu harus Anda. Hahaha. Saya. Hahaha, Zheng Yu. Ini adalah gaji yang ditawarkan pengadilan surgawi kepada Anda. Sama sekali. 10 juta. Masa percobaan adalah 1 tahun. Setelah diatur, seseorang bisa menjadi dewa kekayaan yang baru. Tentu saja. Jika Anda tidak mau, saya melakukannya. Bukankah lebih baik memberikan uang lebih awal? Hahaha. Baru saja dipecat oleh bos imut. Dia menemukannya di pengadilan surgawi. Pekerjaan yang aman menghasilkan puluhan ribu sebulan. Keberuntungan ini luar biasa. Baiklah, ayo pergi. Aku akan membawamu melihat tempat itu. Ini adalah jalan komersial Tianting. Semua untuk gaji bulanan 10 ribu. Saya pasti akan mengambil jalan komersial. Pembangunan sedang booming. Aku tidak salah menilaimu. Selain itu, ini adalah cincin Sumeru Kaisar Giok. Itu dapat mengumpulkan semua hal. Wow, ini harta karun. Bekerja untuk pengadilan surgawi benar-benar memuaskan. Wah. Ini sangat mendesak, seolah-olah oleh hukum. Seseorang dapat melakukan perjalanan melalui pengadilan surgawi dan dunia manusia. Sebanyak 10 juta. Setelah diatur, seseorang bisa menjadi dewa kekayaan yang baru. Saya bermimpi. Alipay menerima 10 juta yuan. Cincin penyimpanan mangkuk nasi besi pengadilan surgawi itu. Mungkinkah itu benar? Kemudian temukan Shishi untuk dijual ke courtyard komersial. Merencanakan pembukaan. Xiao Zheng, apakah kamu di rumah? Saatnya membayar sewa. Tidak apa-apa untuk tidak berasosiasi. Anda, ikuti saya. Saya berjanji Anda akan berada di masa depan. 20 tahun lebih sedikit untuk berjuang. Jika Anda tidak segera membuka pintu, kakak, aku akan masuk. Mendesak, seolah-olah oleh hukum. Bawa aku kembali ke pengadilan surgawi. Oh wow. Benar-benar tidak ada seorang pun di sini. Oh sayang. Itu membuatku takut setengah mati. Hei, Lao Jun. Rencana promosi investasi untuk jalan komersial Tianting sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menemukan seseorang. Cukup bagikan selebaran. Oke. Sangat bagus. Saya telah mengirimkan selebaran perekrutan untuk jalan komersial Tianting. Mereka menyebar ke berbagai bagian pengadilan surgawi. Semua makhluk abadi dari 9 surga. Anda dapat melihat semuanya sekarang. Sangat mengesankan. Apakah boleh membuka toko di jalan ini? Anda adalah. Oh. Engkau adalah dewa kekayaan. Seluruh keluarga kami adalah penggemar Anda. Keluarga masih memiliki uang. Oh, benarkah? Ada sini, ada lagi. Sebanyak ini. Hahaha. Adapun toko ini, saya ingin barisan belakang juga. Poin prestasi yang digunakan dalam transaksi pengadilan surgawi kami. Anda dapat mengurangi apapun yang Anda inginkan. Baiklah. Mari kita tanda tangani kontraknya. Baiklah. Tidak heran dia adalah dewa kekayaan. Dia murah hati dengan pengeluarannya. Rekan Taois. Saya juga ingin membuka toko. Dan aku. Baiklah. Semuanya, jangan terburu-buru. Satu persatu, mereka tiba. Pasti benar, dewa kekayaan telah menandatanganinya. Ini cukup bagus. Orang-orang yang berani dan licik. Siapa yang menyuruhmu membuka toko di sini? Dan ini adalah pengadilan surgawi. Seseorang tidak dapat mengirim selebaran sembrono. Pelanggar akan didenda. Anda adalah Dewa Guntur. Oh, benarkah? Ini adalah sila Sumeru. Anda adalah salah satu orang kaisar langit. Hei Dewa Petir, ada apa? Tidak apa-apa. Anda melanjutkan dan sibuk. Saya akan pergi dulu. Hahaha, hei. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Setengah dari toko ini. Bahkan para dewa telah menyimpannya untukmu. Namun, semua adalah pedagang. Tidak ada pelanggan juga. Hei, izinkan saya memberitahu Anda. Oke. Pasti akan menarik banyak pelanggan. Semuanya terserah Anda. Hahaha. Apa ini? Pengadilan surgawi membuka pasar. Ini cukup baru. Saya perlu berkultivasi sekarang. Banyak harta langka. Jika tidak, mari kita lihat. Ayo pergi. Apa gunanya mengunjungi pasar? Kita harus menganggap kultivasi sebagai jalan yang benar. Saya akan pergi. Sebenarnya ada pertunjukan langsung oleh Seven Fairies. Apa? Saya mendengar bahwa 7 peri semuanya sangat cantik. Bahkan lebih sulit untuk dilihat pada hari-hari biasa. Saya juga akan pergi.
Menghela nafas. Jalan komersial Tianting baru saja dibuka. Bisnis sebagus ini. Anda adalah Zheng Yu, saudari Chang'e. Silakan duduk. Oh, sangat sembrono. Tidak ada yang langsung memanggil seseorang, saudara perempuan, meskipun dia benar-benar cukup muda. Saudari Chang'e, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Oh benar. Saya ingin menyewa toko. Menjual pemerah pipi dan bedak saya. Bukankah ini hanya kosmetik? Kelihatannya cukup biasa. Ini bahkan tidak sebagus kosmetik top dunia, seperti ini. Saya berasal dari dunia manusia untuk kosmetik. Anda menjualnya, kami akan membagi keuntungan. Anda mengambil 7 bagian, saya 3-3. Menghela nafas, biarkan saya melihat yang Anda sebutkan. Kosmetik? Baiklah, tunggu sebentar. Cepatlah, seperti yang diperintahkan hukum, bawa aku kembali ke dunia manusia. Toko ini harus memiliki banyak kosmetik. Masuk dan lihat. Orang miskin. Xiaoqin, kamu datang untuk menyambut mereka. Halo, Tuan. Apa yang Anda butuhkan? Bisakah Anda membantu saya memperkenalkan mereka? Ini adalah kosmetik terlaris. Ini dia, Yo. Bukankah ini mantan pacarmu yang tidak berguna? Mantan pacar saya Li Ruosuan. Hao, generasi kedua kaya yang berselingkuh dengannya. Zheng Yu, jangan pernah berpikir untuk memberiku beberapa kosmetik. Aku bisa berbaikan denganmu. Dan apakah ini benar-benar tempat Anda menghabiskan uang? 2 potong sampah, jauhi saya. Itu saja. Saya ingin semuanya. Hahaha, tangan bang. Semua kosmetik di sini mulai dari 3.000 yuan. Itu setara dengan gaji 1 bulan untuk Anda. Geser kartu Anda. Baiklah. HMPH, mari kita lihat bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri hari ini. Ban menerima 13.000 yuan. Bagaimana ini mungkin? Orang ini bahkan tidak mampu membayar sewa kemarin. Kenapa dia begitu kaya sekarang? Kartu ban dan tanda terima Anda. Anda tidak salah. Saya berbicara tentang toko Anda. Tutupi semua kosmetik. Apa? Dia menginginkan semuanya. Semua barang ini bersama-sama menelan biaya beberapa juta. Dan dia menginginkan semuanya. Ini 13.000 yuan. Pasti seluruh keseimbangan orang malang ini hilang. Anda mengatakan Anda sangat pandai pamer. Mengapa Anda tidak pergi ke langit? Cukup geser kartu Anda. Juga, saya benar-benar bisa terbang. Hehehe. Sungguh orang gila. Saya melihat Anda tidak akan segera memiliki uang di kartu Anda. Bisakah kamu masih berpura-pura baik-baik saja? Kartu ban dikreditkan. 3.423.000 yuan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang ini bisa dengan santai menariknya keluar? Lebih dari 3 juta yuan dihabiskan untuk kosmetik. Bukan hanya 3 juta. Dalam kartu banknya. Masih ada sisa saldo 6 juta. Berapa banyak komisi yang saya lewatkan? Benar, kemas semuanya. Antarkan saya ke bawah. Tidak perlu berlutut. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Dan Anda. Zheng Xiao. Kosmetik senilai lebih dari 3 juta yuan dikemas. Oke, maaf merepotkanmu. Aku akan datang kepadamu lagi lain kali. Hati-hati. Hei, guru, silakan dan sibuklah. Saya duduk bersama Huo. Ayo pergi. Jiang A 35.373. Dengarkan Tuan Penatua tertinggi. Benda ini memiliki fungsi penyimpanan. Cobalah. Diterima. Wah. Mengerti. Diterima. Sig, akhirnya selesai mengumpulkan. Sudah waktunya untuk kembali ke pengadilan surgawi. Anak muda, kamu belum memberitahuku bahwa kamu harus pergi. Di mana orang ini? Saya akan pergi. Ini neraka. Saudari Chang'e, saya membawa kembali kosmetik. Ini adalah pensil eyeliner. Ini adalah bubuk kompak. Ini lipstik. Ternyata kosmetik di dunia manusia adalah tentang itu. Ada begitu banyak trik untuk itu. Kalau begitu saya akan mencobanya. Baiklah. Gambar amplop merah. 160 pahala dilakukan sekali. 10 undian berturut-turut akan menghasilkan harta langka. Hei, aku menginginkannya. Saya menginginkannya. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Tidak heran dia adalah dewa kekayaan. Mereka bahkan datang dengan taktik loter semacam ini. Zheng Yu, apakah menurutmu aku cantik? Wah. Sangat indah, sangat indah. Apakah ini kekuatan kosmetik? Wajahnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Hehehe. Wanita peri ini benar-benar cantik. Ingin makan prasmanan denganku, babi tua? Aku akan mentraktirmu, ayo pergi. Jubajie, apakah Anda masih ingin merasakan bagaimana rasanya diturunkan pangkatnya lagi? Chang'e. Mengapa Anda? Saya punya sesuatu untuk dilakukan dan akan pergi dulu. Kakak cantik, pemerah pipi jenis apa yang Anda gunakan? Di mana Anda membelinya? Saya ingin membelinya juga. Saya menggunakan pemerah pipi ini. Ini sangat berguna. Jadi di mana toko Anda? Saya ingin pergi melihatnya. Saya belum menyewa toko. Bagaimana dengan tempat ini? Oke. Wah. Saya ingin beli. Saya juga menginginkannya. Saya ingin ini. Ini, yang ini, dan yang ini. Datang. Yang ini. Hibah. Zheng Yu menjual semua kosmetiknya hari ini.
Kami menyetujui pemisahan 30-70. Saya akan memberi Anda poin prestasi. Ah, saudari Change. Berbicara tentang poin prestasi sangat vulgar. Uang. Lupakan saja, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Alipay menerima 100 juta yuan. 100 juta. Benda apa ini? Kenapa masih ada pola? Oh, ini adalah sesuatu yang digunakan di dunia manusia. Telepon. Ini bagus. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Saya akan membayar Anda dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Wah. Beberapa ponsel dibeli dengan beberapa benjolan. Dijual kembali seharga 100 juta. Itu akan meledak. Mengapa kamu menatapku? Ponsel. Oh, ini dia. Hei, apa ini? Ah, telepon ini. Oh sayang. Oh, itu luar biasa. Bisakah Anda membelikan saya? Aku akan membayarmu dengan harga pasar ketika saatnya tiba. Ya, Anda bisa. Ngomong-ngomong, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Siapa yang kamu cari untukku? Dewa obat, San Simiao. Halo, Zheng, teman muda. Halo, San Yaoshen. Aku ingin tahu apa yang kamu inginkan dariku. Saya mendengar dari istri saya, Anda memiliki sesuatu yang membuat orang adil dan cantik. Jadi izinkan saya mencarinya. Anda masih memiliki lebih banyak. Oh, Anda berbicara tentang kosmetik. Terjual habis hari ini. Kembali besok. Anda tidak bisa melakukannya. Anda tidak tahu. Harimau betina saya benar-benar ganas. Jika saya tidak bisa membawanya kembali hari ini, dia pasti akan dipukuli dengan kejam. Zheng muda, kamu harus menyelamatkanku. Ya, Zheng Yu, bantu saja dia. Ini. Zheng Xiaoyu. Manual teknik medis yang baru saja saya kembangkan. Jika Anda dapat membantu saya. 1 set kosmetik. Dan kemudian dia bisa menukarnya dengan pohon medis Dewa Obat San Simiao. Jelas bukan kerugian. Ya, Anda bisa. Tunggu di sini untuk saya selama 1 jam. Dan setelah 1 jam, saya membawakan Anda 1 set barang premium. Terima kasih banyak. Mendesak, seolah-olah oleh hukum. Bawa aku kembali ke dunia fana. Ya Tuhan. Menghela nafas, seseorang sudah meninggal. Oh benar. Saya memiliki medical classic. Mari kita lihat solusi seperti apa yang bisa kita temukan. Wah. Saya akan pergi. Saya sekarang mengerti keterampilan medis. Bahkan jika dokter TCM veteran 10 tahun tiba, itu juga bisa menyainginya. Saudari Zhang, waktu kami sebagai penyewa memang pantas. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Ah. Datang. Ya ampun, Xiao Zheng, kamu menyelamatkanku. Saya bersedia menawarkan diri saya kepada Anda. Hei, jangan tunggu. Hei, tidak. Hei, jangan pergi. Kamu, jangan pergi. Dia menghasilkan lebih dari 200 juta di pengadilan surgawi. Ayo beli mobil mewah dulu. Kemudian berikan kepada San Simiao. Beli produk kelas atas itu. Sopir membawa saya ke tempat yang menjual mobil mewah. Mobil mewah? Maka izinkan saya membawa Anda ke pameran mobil. Baiklah. Pemuda itu tiba. Sebanyak 23,6 yuan. Beri saya 23. Baiklah. Menghela nafas. Di mana ponsel saya? Oh. Itu diberikan kepada Change. Hei, guru. Apakah Anda menjual ponsel Anda atau tidak? Jika itu bukan ponsel saya, mengapa saya menginginkannya? 20,000. Kesepakatan. Ini adalah kehidupan orang kaya. Halo, Tuan. Hei, ayo. Apakah ada yang saya butuhkan? Apakah ada yang lebih baik dari mobil-mobil ini? Mobil yang lebih premium. Saat ini, tidak ada. Maybach terbaru ini. Ini sangat cocok dengan temperamen Anda. Harganya sekitar 3 juta yuan. Dan sekarang uang muka hanya 30%. Anda juga dapat meminjam selama 30 tahun. Tidak perlu pinjaman. Saya menginginkannya. Apa? Itu sudah diselesaikan. Ya, hanya 3 juta. Datang. Geser kartu Anda. Tunggu. Saya ingin mobil ini. Saya ingin mobil ini. Maaf. Mobil ini sudah dipesan oleh pria ini. Apakah dia mampu membelinya atau tidak? Maka putuskan. Berapa harga mobil ini? Saya akan menambahkan 1 juta yuan. Saya membelinya. Maaf, Tuan Mudakin. Mobil ini berharga 3 juta. Mengapa tidak mengambil 3 juta? Zheng Yu. Bukankah kamu mengatakan kamu sudah mengambil keputusan? Silakan beli. Coba saya lihat apakah Anda punya uang untuk mendapatkan mobil. Zheng Yu seharusnya tidak bertindak hanya untuk saat ini.
Membawa pinjaman seumur hidup. Mengapa Anda hanya berdiri di sana menggesek kartu Anda? Pelanggan berhasil membayar. Deposito ban berjumlah 3 juta yuan. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya orang miskin. Dari mana semua uang itu berasal? Dia pasti telah memenangkan lotre. Kalau tidak, dari mana uang itu berasal? Yang kalah hanya pemborosan. Saya melihat Anda telah menghabiskan semua uang ini. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Mobil yang bagus, mari kita coba mengendarainya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Tidak tahu. Bagaimana itu jatuh? Minggir, biarkan aku pergi. Jika engkau tidak melakukan perbuatan baik, kumpulkan beberapa poin pahala sesuai dengan pengadilan surgawi. Infark miokard akut dapat diobati. Apa yang dilakukan pemuda ini? Mengapa Anda secara acak mengenakan lelaki tua ini? Pemuda. Anda akan akhirnya membunuh seseorang seperti itu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan pada kakekku? Kakek, apa kabar? Beraninya kamu menyakiti kepala keluargaku. Berhenti. Dia baru saja menyelamatkanku. Dia baru saja mengalami serangan jantung. Plus, ada beberapa pendarahan otak. Saya sudah membantunya menghilangkan stasis darah. Setelah Anda melakukannya, tidak apa-apa. Jadi begitulah adanya. Saya tidak tahu bagaimana memanggil Anda, Tuan. Bukan apa-apa. Cepat bawa lelaki tua itu bersamamu. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia benar-benar orang biasa saja. Hanya 100 pahala. Kembali dan tanyakan kepada Lauzi. Mari kita lihat untuk apa pahala ini dapat digunakan. Hai. Xiaoqin. Kosmetik Anda di rumah. Saya ingin semuanya. Oh benar, dan juga bantu saya membeli ponsel. Maaf merepotkanmu. Tuan Zheng, semuanya telah dikemas untuk Anda. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Tapi dia sangat kaya. Tuan, ayo lihat konter saya. Kami juga memiliki beberapa produk baru di sini. Tuan, datang dan temui saya. Ada beberapa item premium di sini. Ayolah, izinkan saya melihatnya. Biarkan Anda berpura-pura di sini. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Varietas untuk masing-masing merek masih terlalu sedikit. Itu juga harus diberikan kepada Sister Chang'e. Lebih banyak pilihan. Baiklah, berhentilah berdebat. Bagaimana dengan kosmetik Anda? Saya ingin semuanya. Apa? Sungguh, pria tampan. Dengan begitu banyak produk, Anda bisa mendapatkan sedikit uang. Wow, ini sangat keren. Pria tampan, tambahkan saya di WeChat. Tambahkan milik saya. Anda menambahkan milik saya, tambahkan milik saya. 10.000, 10.000 surga. Berapa banyak komisi yang dibutuhkan ini? Saudari Zhang, Anda benar-benar dewa kekayaan saya. Xiao Zheng, kamu kembali. Dewa obat, kosmetik yang Anda inginkan. Ini benar-benar terlihat hebat. Xiao Zheng, jika kamu sakit di masa depan, datanglah padaku. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Baiklah. Di mana ponsel saya? Saya juga telah mengunduh beberapa game untuk Anda. Dan perangkat lunak kasual. Ini bagus. Yang ini juga bagus. Alipay menerima 100 juta yuan. Saya akan pergi. 100 juta lagi. Lebih baik bekerja di pengadilan surgawi. Uang menyelinap melalui jari-jari dewa. Itu cukup bagi saya untuk menghabiskan 3 hidup. Zheng Yu. Saudari Chang'e. Kosmetik Anda juga harus diisi ulang. Kali ini, saya benar-benar berhutang kepada Anda. Saya akan segera mengisi ulang. Setelah pembukaan pasar pengadilan surgawi, saya belum benar-benar menjelajahinya banyak. Hari ini tepat untuk mengelola pesanan. Dewa kekayaan. Tidak peduli seberapa kaya Anda. Anda tidak bisa begitu saja mendirikan kios Anda di luar. Jangan membuat kesalahan lagi. Penggaruk siapa ini di sini? Ini babi tua saya. Saya akan mengambilnya sekarang, saya akan segera mengambilnya. Lain kali lebih berhati-hati. Zheng Yu.
Bukankah ini 7 peri? Kudengar kamu memberikannya kepada Sister Chang'e. Memperkenalkan bisnis. Biarkan dia menjual kosmetik. Bisnis sedang booming sekarang. Itu benar. Itu adalah ide saya. Bisakah Anda membantu kami mencari tahu sesuatu? Anda sekarang adalah bakat besar di pengadilan surgawi. Ya, Anda juga membantu kami. Nah, apa yang akan kalian semua lakukan? Kami akan menari. Dan pijat bahu. Apakah Anda tahu tentang spa kesehatan? Spa kesehatan. Ini adalah bekam dan pijat guasa. Itu saja. Selama Anda mempelajari ini, dengarkan aku, Zheng Yu, benar-benar membawa Anda berpakaian dan membantu Anda terbang. Jadi inilah yang dimaksud dengan spa. Terlihat bagus. Toko itu cukup bagus. Kalian silakan dan gunakan sihir abadi untuk merenovasi. Adapun masalah peralatan, saya akan membantu Anda menemukannya. Terima kasih, Saudara Zheng Yu, kami pergi. Mendesak, seolah-olah oleh hukum, pelan-pelan. Ada apa? Saya melihat bahwa Anda mungkin menghadapi malapetaka baru-baru ini. Saya mengirimi Anda ramuan kesehatan untuk memperkuat tubuh Anda. Setelah makan, itu dapat membantu Anda melepaskan tubuh fana Anda. Juga aman untuk menghindari bahaya di dunia manusia. Terima kasih, Laozi, atas bimbinganmu. Hei, tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu kembali dari alam bawah. Bawakan saja sesuatu padaku. Apa itu? Itu saja. Saya melihat banyak orang merokok di ponsel saya. Rokok, bukan? Serahkan padaku. Baiklah, baiklah, terima kasih, terima kasih. Kembali ke dunia manusia. Jika tempat ini diperoleh, Pusat Terapi Kesehatan Seven Fires, maka Anda tidak akan kekurangan peralatan. Halo, Tuan, bolehkah saya bertanya berapa banyak dari Anda? Kemarilah, Pak, tolong. Tuan, layanan Anda untuk hari ini telah selesai. Apakah Anda ingin mendapatkan kartu? Ada layanan khusus yang tersedia saat mengajukan kartu. Benarkah? Izinkan saya menjelaskan secara rinci. Kami menawarkan 5 tingkat aplikasi kartu. 58.888 dan 88.888. Bagaimana jika Anda mengambil seluruh toko Anda? Beli. Tuan, tolong jangan bercanda. Saya tidak bercanda. Saya benar-benar ingin membelinya. Kalau begitu saya akan menelepon bos sekarang. Kudengar kamu akan membeli surga di bumi milikku. Itu benar. Bisnis klub memang buruk akhir-akhir ini. Saya juga memiliki pemikiran untuk bergerak. Ini bosnya. Bagaimana dengan 8 juta? Tapi bagaimanapun juga, itu adalah hasil dari setengah dari upaya hidup saya. 10 juta. Kesepakatan. Mulai sekarang, langit dan bumi ini akan menjadi milikmu. Dengan perangkat ini, dengan begitu, mereka bisa memberikan dukungan darurat untuk 7 peri. Selesai, mari kita renovasi. Selesaikan. Pembukaan kembali. Saat ini, itu bisa dianggap sebagai dunia manusia. Dia sekarang memiliki bisnisnya sendiri. Berhati-hatilah dengan medan yang licin. Berhati-hatilah dengan medan yang licin. Hati-hati dengan uap. Halo, bos. Bagus. Mari kita lakukan lagi. Halo, bos. Oke, mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Bos, Anda ingin memecat kami. Bos, tolong jangan pecat kami. Maka kita tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jangan khawatir. Saya berencana untuk merenovasi toko. Jadi Anda bisa beristirahat sebentar. Tunggu hingga renovasi selesai sebelum kembali bekerja. Ngomong-ngomong, gajinya akan tetap dibayarkan. Bos, Anda sangat baik. Mereka pikir saya baik. Cepat ambilkan aku rokok yang enak. Iya. Taishang Laojun mungkin akan menyukai ini. Rokok jenis ini. Apakah idiot sepertimu yang pantas menarik? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Apa yang Anda lakukan? Tentu saja, saya membawa Ruosuan saya untuk dipijat. Mengapa Anda bekerja di sini sebagai penjaga keamanan? Dan dia melamar untuk menjadi tukang pijat pria. Zheng Yu. Biaya di sini sangat tinggi. Terus berpura-pura seperti ini.
Anda akan diekspos dan dipukuli sampai mati. Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Keduanya tidak diizinkan menerimanya. Apakah Anda mendengar itu? Iya. Menurut Anda, siapa Anda? Masih belum menjawab. Apakah Anda pikir Anda adalah bos di sini? Di mana manajer Anda? Panggil manajer. Saya ingin mengajukan keluhan terhadapnya. Maaf, Tuan. Di sini, dia benar-benar memiliki keputusan akhir karena dia adalah bos kita. Bos tua, bagaimana mungkin? Zheng Yu bukan laki-laki, seorang miskin yang baru saja dipecat. Bagaimana dia menjadi bos langit dan bumi? Anda adalah aktor yang dia bayar, bukan? Hai Tuan Liu. Anak ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia berani mengklaim bahwa dia adalah bos langit dan bumi. Dia praktis bahkan tidak peduli padamu. Berani tidak menghormati temanku lagi. Lain kali, itu tidak akan sesederhana menampar Anda. Zheng Zhengyu benar-benar menjadi bos. Ini Anda. Tunggu sebentar. Biarkan aku minum pil ajaib dulu. Saya sekarang merasa penuh kekuatan. Gila. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Tuan Zheng benar-benar luar biasa. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Setelah kakek saya pulih, keluarga saya telah menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Saya ingin meminta Tuan Zheng untuk datang dan membantu. Adapun hadiahnya, saya tidak akan merugikan Anda. Baiklah, pimpin jalan. Kakek. Mereka benar-benar memperlakukanmu seperti ini. Saya benar-benar minta maaf. Jadi itu adalah Anda. Apakah Anda merasa lebih baik? Jauh lebih baik, adik laki-laki, kamu benar-benar dewa. Anda hanya sekecil ini. Saat ini, penyakit jantung dan trombosis cerebral keduanya telah sembuh. Lihat, itu hampir melompat liar. Kakek, tenang saja. Bolehkah saya bertanya kepada Anda, apa yang kamu inginkan dariku kali ini? Saya Li Zuohua. Orang terkaya di ibu kota. Li Zuohua, ketua grup Zuotian. Itu memang saya. Saya datang ke sini karena dua alasan. Ini untuk membalas kebaikan menyelamatkan hidupku. Itu 30 juta. Lantas, bagaimana dengan masalah kedua? Hal kedua adalah istri saya. Sebulan yang lalu, dia tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa bangun. Saya juga mengalami trombosis cerebral saat itu. Istri Anda sakit dan harus menemui dokter. Apa gunanya kamu mencariku? Kamu seorang dokter ajaib. Ya, trombosis cerebral dan penyakit jantung. Anda telah menyembuhkan semuanya. Apalagi yang tidak bisa disembuhkan? Hari itu adalah kebetulan. Bagaimana dengan ini? Saya dapat membantu Anda melihatnya. Jika Anda dapat membantu saya menyembuhkan istri saya, mulai sekarang, Anda akan menjadi dermawan saya, Li Zuohua. Silahkan. Rumah Anda menyala AC. Tidak, jika Anda seksi. Saya akan meminta seseorang membukanya untuk Anda. Tidak perlu. Yang di dalamnya adalah istri saya. Hantu wanita. Mungkinkah ini bencana yang dibicarakan Laozi? Tidak, hidupku lebih penting. Dirasuki hantu, saya tidak bisa menyembuhkannya. Hei, Zheng kecil. Aku akan memberimu 1 miliar untuk menyembuhkan istriku. Aku akan memberimu villa ini juga. Hei, tidak, tidak, tidak. Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Ini bukan penyakit, ini kerasukan oleh hantu. Cari tahu sendiri. Cepat kejar. Masih mengejar, ya? Mendesak, seolah-olah oleh hukum. Di mana dia? Dengan segala cara. Temukan Tuan Zheng untukku. Akhirnya, dia kembali ke pengadilan surgawi. Selanjutnya, mari kita cari. Apakah ada alat penangkap hantu? Zheng Yu. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Lao Jun, hei, apakah kamu berpura-pura bodoh? Bagaimana dengan barang-barang kelas atas yang Anda janjikan kepada saya? Ini adalah produk paling premium di dunia kita. Benar-benar memuaskan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Periksa. 7 peri. Bagaimana pusat kesehatan spa? Zheng Yu, kamu benar-benar mengesankan. Tanda kami digantung. Banyak orang datang. Papan nama. Membawa Anda bersama Anda, berdandan, terbang bersama Anda. Siapa yang menulis kalimat terakhir ini? Bukankah kamu yang mengatakannya? Dengarkan aku, Zheng Yu, benar-benar membawa Anda berpakaian dan membantu Anda terbang. Saya sudah menyiapkan peralatan untuk Anda. Cepat dan bersiaplah.
Aku akan segera bersiap-siap. Dan diminta untuk masuk. Halo, silakan masuk. Aku, babi tua, akan datang dan bersenang-senang juga. Begitu banyak makhluk abadi. Mengapa Neza kecil pergi juga? Apakah anak ini sudah dewasa? Dia sudah dewasa, berusia 1000 tahun. Anda adalah. Saya Zhang Daoling, dikenal sebagai lokal. Tempat di mana Tuan Zhang menangkap hantu. Itu memang saya. Zheng Xiaoyu, saya ingin meminta bantuan. Saya tidak tahu. Tuan Zhang Tianxi hanya berbicara tanpa ragu-ragu. Lihat Liniup ini. Mereka sudah berbaris di gerbang surgawi selatan. Saya perlu mengantri. Tidak ada yang tahu kapan dia akan pergi. Kudengar kamu cukup akrab dengan 7 peri. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan pintu belakang? Ini. Jika Anda membantu saya, Xuanjing tulisan tangan ini sekarang untuk Anda. Apa gunanya Xuanjing? Xuan klasik. Itu disalin tangan oleh Patriark Zhang Daoling. Ini memiliki kekuatan besar untuk menaklukkan iblis dan mengusir monster. Itu sangat cocok untuk Anda. Itu benar, temanku. Aku melihat alismu menjadi gelap, halaman tengahmu impoten. Dia pasti mengalami sesuatu yang buruk. Aku akan pergi ke guru surgawi, kamu sangat kuat. Cepat, beritahu saya apa yang harus dilakukan. Mudah. Ambil sachet ini. Ini dapat menjamin Anda kebal terhadap semua penyakit. Tidak ada iblis yang bisa menahan pintu belakang ini. Ikuti saya, teknisi memilih apapun yang Anda inginkan. Luar biasa. Memikirkanku, Zhang Daoling, dia bertempur sepanjang hidupnya. Ini adalah pertama kalinya saya sangat menikmatinya. Ketidaknyamanan fisiknya berkurang. Kultivasinya juga telah maju selangkah. Guru surgawi, jangan hanya fokus untuk menikmati diri sendiri. Ceritakan lebih banyak. Hal-hal kotor apa lagi yang harus Anda waspadai? Ini sederhana. Anda hanya perlu menggunakan kitab suci Xuan saya. Hafalkan saja dengan baik. Xuan klasik. Ini adalah Xuan klasik. Ini benar-benar menakutkan. Lupakan saja jika saya tertidur. Biarkan dia menikmatinya. Oh benar. Catat saja pengeluaran di akun saya. Ini pasti saudara Zheng Yu. Aku, Matahari Tua, telah menunggumu cukup lama. Saya bertanya-tanya apa yang membuat Sage Agung menemui saya. Matahari Tua benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Orang tua, minggir. Pergilah. Dengan omong kosong Anda, saya juga tidak ingin mendengarnya. Pergilah. Saudara Zheng Yu. Aku, Matahari Tua, mendengar bahwa kamu bisa pergi ke dunia fana. Lalu bisakah kita mengunjungi Gunung Huaguo dan Gua Tirai Air? Tolong aku, Matahari Tua, lihatlah monyetku, cucu monyet. Dan ambilkan saya yang lain saat Anda melakukannya. Persik Gunung Bunga Buah telah kembali. Saya tinggal di Beijing. Agak jauh dari bukit bunga dan buah. Hehehe, ini sepatu Boteng Yun. Itu bisa membuat Anda tersandung lebih dari 108.000 mil. Aku, Matahari Tua, memberikannya kepadamu. Pergi kemanapun Anda mau. Hadiah Anda sangat berharga. Bagaimana saya harus membalas Anda? Tidak masalah. Anda memberi saya nama lelaki tua itu. Rokok apapun bisa dilakukan. Itulah yang membuatnya menjadi hal yang baik. Datang. Baiklah. Cobalah sepatu bot panjat awan yang diberikan Great Sage kepada saya. Seberapa efektif itu? Saya akan pergi. Dari mana ini berasal? Saudara Zheng Yu. Akhirnya, aku menemukanmu. Babi bro. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Aku hanya ingin menemukanmu untuk makan. Ayo pergi. Ini adalah dapur yang dibuat oleh Dewa Dapur. Rasanya lebih enak daripada hotel bintang 5 manapun di dunia. Tentu saja. Itu menghabiskan sedikit uang. Saudara Ju, katakan saja. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Kami telah menunggu Anda untuk mengatakan itu. Saya mendengarnya. Toko peri Cange dan 7 peri. Itu semua berkat bantuanmu. Babi tua saya juga gatal untuk melihat ini. Jadi, apakah ada toko yang ingin Anda buka? Apakah ada orang yang tidak perlu melakukan apa-apa? Bisnis di mana Anda bisa berbaring sepanjang hari dan menghasilkan uang.
Hal semacam itu ilegal. Kita harus mengandalkan kerja keras untuk menjadi kaya. Apakah ada yang sedikit lebih mudah? Bagaimana dengan ini? Mengapa Anda tidak membuka supermarket, hanya duduk diam dan mengumpulkan uang sepanjang hari? Ini bagus, tapi dari mana saya harus mendapatkan barang-barang ini? Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya akan menangani persediaan untuk Anda. Anda bertanggung jawab untuk menjual. Uang dari penjualannya dibagi dengan saya setengah. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Makan. Halo, tolong bantu saya mengirimkan 300 rak. 20 freezer. Dan semua produk di supermarket Anda. Kirimkan saja ke gudang Rixin. Baiklah. Selanjutnya, saatnya membantu Brother Monkey memeriksa gunung bunga buah. Kembali dan berikan kepada Great Sage untuk dicicipi. Zheng Yu. Kakek saya meminta Anda untuk datang. Apakah kalian akan berhenti? Apakah kalian akan berhenti? Saya akan memberitahu Anda, jika Anda mempertahankan sikap ini, aku tidak akan pergi bersamamu. Saya minta maaf. Maafkan kecerobohanku. Tapi itu untuk menyelamatkan nenek saya. Ini saja yang bisa saya lakukan. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan nenekku. Bagaimana dengan ini? 1 miliar plus villa itu. Baiklah. Apa yang terjadi? Ada apa? Bukan apa-apa. Masuk dulu. Xiao Zheng, kamu akhirnya di sini. Orang tua. Mengapa Anda terlihat sangat pucat? Oh, jangan pernah menyebutkannya. Hari itu Anda mengatakan itu adalah kerasukan hantu. Saya mengundang seorang guru untuk melakukan ritual. Malam itu, saya mengalami mimpi buruk. Beberapa gumpalan rambut juga rontok. Sepertinya demikian. Kamu membuat hantu wanita itu marah. Apa yang bisa kita lakukan? Jika tidak ada yang lain, saya akan memeriksanya. Berhati-hatilah. Energi ini yang begitu berat. Jangan khawatir. Jangan masuk keluar pintu. Hal kotor, tersesat sekarang. Jika tidak, aku akan membawamu. Haha, tahu bau. Jika Anda tidak ingin mati, maka tersesat. Ngomong-ngomong, Xuan klasik. Apakah ini 1000 koin? Saya akan pergi. Jadi beginilah cara benda ini digunakan. Tuan, bagaimana kabar istri saya? Mengembalikan energi yang ke tubuh. Beberapa hari istirahat akan baik-baik saja. Terima kasih banyak, Tuan Zheng. Mari kita bicara di lantai bawah. Saya tidak tahu siapa guru Anda. Kekuatan ilahi seperti itu benar-benar ada. Tidak ada sekte, tidak ada faksi, otodidak tanpa guru. Mari kita bicara tentang kompensasi. Baiklah. Saya mengatakan ini terakhir kali. Selama Tuan Zheng membantu saya menyembuhkan istri saya, aku akan memberimu 30 juta. Tidak, itu salah. Anda dengan jelas mengatakan Anda akan memberi saya 1 miliar, dan tambahkan villa lain. Mungkinkah itu nasib istrimu? Di mata Anda, itu bernilai 30 juta. Sepertinya tuannya masih mengingat masalah ini. Tapi terakhir kali, sepertinya pria itu menolak. Kakek. Kami melakukannya sebelumnya. Saya berjanji kepada Tuan Zheng. Diam. Sepertinya Tuan Li. Mereka bersiap untuk membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Baiklah, saya juga tidak ingin 30 juta. Tapi kamu akan segera kembali kepadaku. Pada saat itu, tidak akan ada penghematan miliaran. Kakek. Apa yang Anda lakukan kali ini terlalu berlebihan. Apa yang Anda tahu? Orang itu bermarga Zheng. Mungkin itu hanya salah satunya. Penipu yang beruntung. Mereka bahkan mencoba menipu saya untuk mengambil rumah lama saya. HMPH. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Kabut hitam di dalam rumah belum hilang. Di balik hantu wanita ini. Mungkin ada raja hantu yang bersembunyi di sana. Saya akan melihat bagaimana Anda menanganinya ketika saatnya tiba. Wow, begitu banyak hal. Piggy, terserah Anda selanjutnya. Tidak masalah. Apa ini? Ingin mencoba keripiknya?
Beri saya paket. Benda ini terlalu enak. Bahkan lebih enak daripada masakan Dewa Dapur. Beri aku tas untuk dicoba juga. Enak, ini pertama kalinya dalam hidupku. Makan makanan yang begitu lezat. Sesuatu yang dibuat oleh Dewa Dapur, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ini. Siapa yang berbicara buruk tentang saya? Hei, Dewa Dapur, adik saya. Lama tidak bertemu. Pria babi. Seseorang benar-benar mengatakan Anda memasak lebih baik dari saya. Saya menolak untuk menerimanya, saya ingin menantang Anda. Apa itu? Saya tidak melakukannya. Ini adalah keripik yang saya jual di toko saya. Anda harus mencobanya juga, keripik kentang. Apa ini? Apa yang Anda pedulikan tentang apa itu? Datang dan cobalah. Keripik kentang. Keindahan seperti letusan gunung berapi. Itu mengejutkan selera saya. Sebenarnya ada makanan seperti itu di dunia. Aku, Dewa Dapur, benar-benar merasa rendah diri. Ini terlalu enak. Hei, itu saja. Apakah ini makanan lezat yang bahkan dikatakan Dewa Dapur enak? Beri aku tas juga. Saya ingin memberi saya beberapa paket juga. Tanpa diduga, sekantong keripik. Makhluk abadi telah disihir seperti ini. Jika Anda makan potongan pedas, bukankah mereka akan menjadi gila? Saya baru saja mendengar Anda menyebutkan potongan pedas. Saya ingin makan juga. Datang dan cobalah. Lezat dan memuaskan. Apakah ini yang dimaksud dengan potongan pedas? Makanan yang lezat. Mengapa Anda tidak menjualnya lebih awal? Jika saya menjual ini, kemudian Dewa Dapur akan memukuli saya sampai mati. Lihatlah keadaan Dewa Dapur saat ini. Apakah aku masih akan membunuhmu? Dia terus berbicara. Itulah adanya. Saya akan mencobanya. Saya ingin mencoba paket juga. Adik laki-laki Zheng Yu, apa ini? Ini bir. Dengan cara ini, Anda dapat meminumnya segera setelah Anda membukanya. Bir ini sangat enak. Hal ini, jika dingin, teksturnya akan lebih baik lagi. Oh, benarkah? Izinkan saya mencobanya. K. Kelezatan dunia. Adik laki-laki, aku akan membeli semua birmu. Bisnis sangat bagus hari ini. Bagi uang secara merata antara saya dan saudara Ju. Poin pahala di tangan Anda, seharusnya terlalu sedikit. Zheng Yu, adik laki-laki, saya matahari tua di sini. Tepat pada waktunya, izinkan saya menunjukkannya. Foto diambil di Gunung Huaguo. Ada apa denganmu? Matahari tua rindu kampung halaman. Hei, mari kita ambil foto. Hahaha. Baiklah, baik-baik saja. Tidak mungkin, Zheng Yu, kakakku, aku, matahari tua, ini bersumpah persaudaraan denganmu. Mulai hari ini. Dia adalah saudara laki-laki San lama saya. Dia bisa bersumpah persaudaraan dengan idolanya sejak kecil. Tapi itu adalah berkah yang luar biasa. Baiklah, aku akan bersumpah persaudaraan denganmu. Haha, itu bagus. Anda harus bersumpah persaudaraan. Hei, seseorang, cepat datang. Seseorang di sini akan menjadi saudara bersumpah. Siapapun yang ingin bersumpah persaudaraan saya akan menjadi gadis bunga. Kami belum menikah. Ini seperti saudara laki-laki bersumpah. Itu juga berhasil. Saya ingin duduk di barisan depan. Baris atas baik-baik saja, tetapi Anda perlu melakukan beberapa prestasi. Saya akan memberi Anda harga keluarga. Lainnya yang ingin memesan kursi. Mereka akan segera hadir. Tidak banyak jumlahnya. Siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia. Hitung saya. Dan saya. Mengapa Anda masih memesan kursi? Saudara Zheng Yu, Anda mungkin tidak tahu. Ada kebiasaan di balik persaudaraan yang disumpah di pengadilan surgawi kita. Dan Anda. Ritual tidak boleh dilewatkan, dan yang lebih penting, perjamuan akbar yang berlangsung selama 3 hari 3 malam. Wow, sangat megah. Baiklah, semuanya. Seluruh tempat berharga 15.000 kursi. Semua reservasi telah selesai. Jika Anda tidak mendapatkan janji temu, tunggu hingga lain kali. Hei, Zheng kecil. Kemudian dana untuk perjamuan saat itu. Anda sebaiknya menyerahkannya tepat waktu. Menyelenggarakan perjamuan membutuhkan uang. Ini bukan uang, ini pahala.
Sekitar 150.000 yuan. Berapa 150.000? Apakah masih terlambat bagiku untuk menyesalinya sekarang? Tentu saja tidak. Tidak, tidak. Jika Anda menyesalinya sekarang, alam surgawi ini akan dibenci oleh semua dewa. Saya ragu Anda bisa tinggal lebih lama lagi. Itu rusak. Dulu saya hanya meminta uang tunai kepada mereka. Dia tidak mengumpulkan poin prestasi sama sekali. Namun, mengumpat persaudaraan juga memiliki banyak manfaat. Jika Anda menjadi saudara bersumpah dengan bijak agung, teknik 72 transformasinya. Bukankah itu secara alami diturunkan kepadamu? Seni 72 transformasi. Itu adalah teknik kultivasi tingkat atas yang tidak ada dalam bentuk apapun. Namun, dengan begitu banyak poin prestasi, bagaimana Anda menyelamatkannya? Ponsel. Hei, orang bijak besar, bagaimana dengan ini? Kita berdua. Buka toko ponsel, menabung dana persaudaraan kita yang disumpah. Bagaimana? Ini bagus, ini bagus. Tunggu di sini untuk saya selama 1 jam. Saya akan segera kembali. Baiklah. Selamat datang. Tuan, bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Hei, saya ingin membeli beberapa ponsel. Yang domestik baik-baik saja. Oke, Tuan. Bisakah Anda grosir ini? Grosir. Ya, Anda bisa. Lihat berapa banyak yang Anda butuhkan. Zheng Yu. Gunung Sue. Setelah lulus dari universitas, Anda bekerja di sini. Ya, saya adalah manajer penjualan di sini. Ngomong-ngomong, Xiao Zhang, silakan dan urus bisnis Anda sendiri. Kamu cukup baik, anak. Dan begitulah cara Anda menjadi manajer. Menghela nafas. Manajer, ini bekerja untuk orang lain. Anda tidak akan menghasilkan banyak uang di rumah. Penyakit putri saya. Masih cukup sedikit kekurangan uang. Gunung Sue. Tempat kerja bukanlah tempat untuk mengobrol santai. Anda dipecat. Dan dikelola dengan hati-hati. Anda tidak dapat memecat saya. Seluruh keluarga saya masih membutuhkan saya. Pada akhirnya, terserah Anda untuk memutuskan. Atau terserah saya untuk memutuskan. Tersesat, sekarang. Dia melakukannya. Bicaralah dengan saya tentang bisnis. Diskusikan bisnis. Dia adalah seorang penjual. Bisnis apa yang harus didiskusikan? Saya ingin membeli ponsel. Tatap muka tepat. Tetapi itu tidak dijual. 1000 unit. Bukan tidak mungkin. Tapi itu pasti. Dia akan bertanggung jawab. 1000 unit. Itu lebih dari 5 juta. Zheng Yu. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Dan 1000 unit. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Untuk melampiaskan kemarahanku pada temanku, membual saja di sini. Saya akan membiarkannya untuk hari ini. Jangankan 1000 unit. Jika Anda hanya menyerahkan 10.000 yuan. Saya akan menuntut Zheng Yu. Anda baru saja lulus belum lama ini. Jangan biarkan itu melampiaskan. Anda akan berakhir dengan pinjaman seumur hidup. Saya akan pergi saja. Gunung Sue. Jangan khawatir. Jangankan 1000 unit, itu 100.000 unit. Saya juga mampu membelinya. HMPH. Lalu mengapa Anda tidak menghapusnya? Siapa yang tidak bisa berbicara besar? Geser kartu Anda. Menghela nafas. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, jangan menangis. Bawa mesin pos. Anak. Jika tidak keluar nanti, hari ini, saya pasti akan memastikan untuk membuat Anda berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada saya. 1 meter, itu keluar. Bagaimana ini mungkin? Anda curang. Anda harus menjadi pembeli dari beberapa perusahaan. Kami membandingkan aset pribadi, bukan akun perusahaan. Kecuali Anda tidak menginginkan 5 juta atau lebih itu. Catatan penggantian. Untuk apa saya membutuhkan benda itu? Tapi Anda. Perjanjian kami sebelumnya. Uang tunai. Berlutut. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Saya akan pergi dulu. Menghela nafas. Saya sudah membayar. Apakah kamu mencoba menipuku? Lepaskan tanganmu. Bagaimana dengan keamanan? Cepat dan buang ini dari sini. Dan inilah. Menyebabkan masalah bagi saya, manajer. Tapi dia menghabiskan uang di sini. Lebih dari 5 juta. TCH. Jadi bagaimana jika lebih dari 5 juta? Ini tidak seperti saya mendapatkannya. Kembalikan semuanya kepadaku. Apa keributannya? Apa yang terjadi? Manajer Wang, apa yang Anda lakukan di sini? Tuan Li. Saya bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu saja, orang yang membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Wanita tua Anda. Apakah dia berbaring lagi? Bagaimana Anda tahu? Ikutlah denganku. Mengapa Anda tidak pergi? Saya membeli ponsel senilai lebih dari 5 juta dari Anda. Tetapi beberapa orang tidak menepati janji mereka.
Anda tidak meminta maaf kepada saya. 50, lebih dari 5 juta. Begini situasinya. Manajer Wang. Karena Anda sudah memiliki taruhan, Anda sebaiknya menguangkan sesegera mungkin. Manajer Li. Tolong selamatkan saya. Saya bertahun-tahun. Beri dia bocah ini. Berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Betapa memalukannya. Jika saja saya tahu ini akan datang hari ini, mengapa saya bertindak begitu cepat? Tuan Zheng adalah dermawan yang hebat bagi keluarga saya. Jika Anda tidak berlutut, tidak apa-apa. Baik. Anda harus mengundurkan diri. Maaf. Apakah kamu belum makan? Manajer Wang. Saya berharap untuk melihat ketulusan Anda. Maaf, maaf. Maafkan saya, Tuan Zheng Yu. Bagaimana dengan Tuan Zheng? Apakah Anda puas sekarang? Bisakah Anda kembali bersama saya sekarang? Baik. Tentang telepon. Siapkan untuk Tuan Zheng. Kirim dia ke gudang. Komisi 100.000. Itu akan dikirimkan kepada Anda tepat waktu. Saudara Zheng, terima kasih banyak untuk hari ini. Bantu saya mendapatkan keadilan, dan begitu banyak komisi. Penyakit putri saya. Akhirnya, ada harapan. Saya bahkan tidak tahu bagaimana berterima kasih. Teman sekelas lama. Tidak apa-apa, 100.000 yuan ini. Anggap saja biaya nutrisi saya untuk putri Anda. Mereka semua adalah teman sekelas lama. Mulai sekarang, tetap berhubungan secara teratur. Ini. Tuan Zheng. Oh sayang. Apa yang Anda lakukan? Bangun. Tuan Zheng. Tolong, selamatkan kakek dan nenek saya. Mereka benar-benar tidak bisa mati. Aku tahu keluarga Li kami telah menyinggung perasaanmu. Namun, tapi sekarang, demi saya, tolong selamatkan kami. Oke, tolong, Tuan Zheng. Wajah. Kalau begitu beritahu saya. Berapa nilai wajah Anda? Berapa nilainya? Baiklah. FF. Mengapa Anda menarik tirai? Anda dapat memulai. Mari kita mulai. Apa yang harus dimulai? Apakah Anda ingin saya mengambil inisiatif? Tidak, itu tidak diperbolehkan. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya tidak bisa. Anda tidak bisa. Tidak. Bukannya bukan tidak mungkin. Singkatnya, saya tidak ingin memanfaatkan seseorang di saat rentan. Bukankah Anda bilang? Apakah Anda akan mentraktir nenek Anda? Ayo pergi. Anda setuju untuk membantu kami? Iya. Ayo pergi. Jika Anda terlambat, Anda akan melewatkannya.
Sudah berapa lama sejak dia tiba? Bagaimana akhirnya seperti ini? Apa yang Anda lihat? Bukan apa-apa. Sedikit barang kotor. Anda tidak dapat melihatnya. Ayo pergi. Masuk dulu dan bicara nanti. Xiaoya. Kembali. Sudahkah Anda menemukan surat wasiat? Diam. Kakek belum mati. Bahkan dokter mengatakan persiapan untuk pemakaman sedang dilakukan. Apa yang masih membuat Anda begitu terobsesi? Di mana Tuan Zheng hadir? Kakek tidak akan mati. Dia. Itu hanya satu. Hanya anak muda yang mencolok dan menipu. Apakah Anda masih mengharapkan dia sembuh? Ayo pergi. Ayo naik dan lihat. Ham. Saya akan pergi. Tuan Zheng. Ada apa denganmu? Tempatmu terlalu aneh. Jangan masuk. Saya akan pergi. Apa semua ini? Coba lagi dengan Tuan Sang. Beri aku Xuan Classic. Saya akan pergi. Kami ditakdirkan menguasai. Bisakah saya benar-benar menelan semua kebencian ini? Menguasai. Hantu wanita ini. Dia cukup halus. Mungkinkah kitab suci Taishuan ini? Ia juga memiliki kemampuan untuk menaklukkan hantu dan monster. Yang ini. Jika Anda ingin makan, silakan. Tuan rumah yang baik. Saya akan pergi. Tuan, saya kenyang. Saya memiliki kemampuan itu. Tidak membersihkan dengan benar. Sayang sekali. Sepertinya. Semua ini harus diselesaikan. Benda apa ini? Ini adalah Raja Hantu dengan kultivasi Qiandao. Ayo berlari cepat. Guru surgawi menyelamatkan saya. Yang abadi menyelamatkan hidupnya. Yang abadi menyelamatkan hidupnya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Xuan Jing memang tangguh. Diterima. Oh sayang. Selesai. Masuk. Masuk. Kakek, nenek, ada apa denganmu? Ada apa denganku? Bukankah saya hanya menonton TV? Anda ditahan oleh hantu. Hampir mati. Terima kasih, Tuan Zheng, dan melangkah untuk menyelamatkannya. Saya salah menyalahkan tuannya sebelumnya. Saya kembali mengundang tuannya. Para tetua tidak mengingat kesalahan orang-orang kecil. Bangun. Bangun. Anda harus bersyukur. Terima kasih, cucu perempuan. Jika dia tidak memohon padaku, saya juga tidak akan datang. Selain itu, rumah Anda. Lebih baik menemukan pria yang baik. Feng Shui. Atur ulang. Jika tidak, jika lebih banyak roh pendendam datang, hidup Anda, tidak ada yang bisa diselamatkan. Baiklah. Anda menyelamatkan seluruh nyawa keluarga saya. Itu 10 miliar. Saya harap Anda akan menerimanya dengan senyuman, guru. 10 miliar. Yang saya katakan sebelumnya adalah karena marah. Anda memberi saya begitu banyak. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Tuan, saya tahu tentang uang ini. Anda diperlakukan seperti kotoran. Tapi Anda menyelamatkan hidup saya. Pastikan untuk menerimanya. Jika tidak, aku hanya bisa membiarkan Xiaoya menawarkan dirinya padaku. Baik. Bagaimana saya bisa merasa malu? Ngomong-ngomong, yang ini adalah kartu hitam grup kami. Dengan kartu ini dapat digunakan di industri apapun di bawah grup. Semua ini gratis untuk digunakan. Silakan terima. Terima, terima. Jika tidak, saya tidak punya pilihan dan berjanji kepadamu. Anda benar-benar tahu cara bercanda. HMPH, menikah denganku. Apakah itu benar-benar sesuatu yang memalukan? Baiklah, saya akan pergi sekarang. Oh, benar. Sueshan di mal Anda. Dia saudara laki-laki saya yang baik. Bisakah Anda membantu merawat saya? Seorang teman tuannya.
Mereka adalah teman kita. Xiaoya. Kembali dan sebutkan orang ini ke posisi manajer umum. Baiklah. Orang tua kecil. Dan bersidang untuk menangani masalah ini. Baiklah, baiklah. Tuan Zheng. Jelas bukan sesuatu dari kolam. Di masa depan, bangun hubungan yang baik dengannya. Yang terbaik adalah jika kita menjadi satu keluarga. Kakek. Seribu ponsel. Dan kartu SIM. Dia menyingkirkan semuanya di cincin Sumeru. Selanjutnya, seseorang dapat meninggalkan pengadilan surgawi. Mendapat banyak uang dari Monkey Bro. Mendesak, seolah-olah oleh hukum. Kirim aku kembali ke pengadilan surgawi. Sangat direkomendasikan. Laozi, langkah besar. Oh sayang. Terlambat sampai akhir. Kamu. Obrolan tidak pernah berhenti. Ini sangat menjengkelkan. Laozi. Jangan marah, jangan marah. Ketika Zheng Yu kembali. Saya, seorang cucu tua. Beberapa bahkan memainkannya, tetapi itu tidak benar. Tentu saja. Milik Anda. Ini bagus, ini bagus. Orang bijak yang hebat. Sekarang. Ini belum waktunya untuk bermain-main. Anda harus menghasilkan uang. Ya, 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 hasilkan uang, hasilkan uang. Ayo pergi. Pergi saja ke sana. Mari buka toko. Baiklah. Lalu saya, matahari tua, mungkin buka toko untuk bersenang-senang juga. Ayo pergi. Lalu saya, matahari tua, saya juga ingin membuka toko telepon untuk dimainkan. Toko. Baiklah. Baiklah, baiklah. Orang bijak yang hebat. Selanjutnya. Saatnya mempromosikannya. Cara mempromosikannya. Seperti ini. Saudara Zheng Yu benar-benar pintar. Baiklah, baiklah. Selanjutnya. Seluruh pengadilan surgawi. Anda bahkan bisa mendapatkan iklan dari toko ponsel kami. Ini dia. Apa? Ponsel. Anda menang. Anda dapat memutar, melihat, dan mengambil foto. Masih. Toko Sanhouzi dilihat baru. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya harus pergi dan melihat sendiri. Ponsel. Kedengarannya cukup menarik. Ayo pergi, mari masuk dan lihat. Tangkap dia. Di atas, baiklah. Ambil. Apa ini? Sangat mengesankan. Kelihatannya sangat menyenangkan. Sangat mengesankan. Wow, itu luar biasa. Wow, sangat menakjubkan dan menyenangkan. Luar biasa. Monkey Bro yang cukup menarik. Tentu saja. Kotak kecil, berhenti. Ini sebenarnya menarik, deduksi tidak pernah berhenti. Berapa banyak yang ingin saya beli? 1000 pahala. Wow, sangat murah. Saya juga menginginkannya. Tinggalkan satu untuk kami juga. Saya juga menginginkannya. Semuanya bagus. Saya juga menginginkannya. Inilah yang Anda butuhkan. Ini milikku. Hanya itu yang ada. Saya ingin ini. Yang ini terlihat bagus. Tidak ada yang tersisa, terjual habis. Saya akan datang lagi lain kali. Adik laki-laki. Hanya dalam rapat singkat. Kami telah mendapatkan 1 juta poin prestasi. Saya berada di pengadilan surgawi. Biaya perlindungan 10 tahun dikumpulkan. Lagi pula Anda tidak bisa menghasilkan sebanyak itu. Sekarang, dana untuk persaudaraan yang disumpah. Itu cukup. Ini lebih dari cukup. Bagaimana dengan ini? Terus membuka toko telepon. Saya bertanggung jawab atas stocking. Anda bertanggung jawab untuk menjual. Bagaimana? Baiklah, Zheng Yu, saudara laki-laki. Kamu lurus dan doaku kekayaan. Orang bijak yang hebat. Hubungi saya. Pergi, pergi, aku tidak memanggilmu. Yu adalah dewa kekayaan yang sebenarnya. Saudara Zheng Yu. Kudengar kamu menjadi kaya. Apakah Anda ingin datang ke toko kecil saya? Mampir sebentar saja. Tidak masalah. Ayo pergi, silahkan. Dewa kekayaan. Bagaimana Anda seharusnya menjalankan bisnis ini? 1.360 pahala. Amplop merah berisi segalanya. 10 hasil imbang berturut-turut. Item langka dijamin akan jatuh. Terserah keberuntunganmu. Baiklah, beri saya 1. Potongan. Zheng Yu dan saudara-saudaranya. Namun, hari ini, mungkin menghasilkan banyak uang.
Dewa kekayaan ini ingin saya membayar banyak. Baiklah. Ayo pergi dengan 100 dulu. Itu benar. Datang. Mari kita mulai. Selamat telah memperoleh 30.000 pahala. 30.000 pahala. Saya membeli 100 diantaranya. Oh, 16.000. Undian ini akan mencapai titik impas. Zheng Yu dan saudara-saudaranya semoga berhasil. Cepat, tarik yang berikutnya. Selamat telah mendapatkan teknik tingkat dewa, Fire Eye Jin King. Yang ini. Mengesankan, bukan? Tentu saja itu mengesankan. Saat itu, saya berada di tungku alkimia Lauzi. Dia berlatih selama 49 hari penuh. Baru kemudian dia menguasainya. Buka amplop merah, dan kemudian keluar. Dewa kekayaan. Tampilan macam apa itu? Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saudara laki-laki saya sampai mati? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zheng Yu dan saudara-saudaranya. Anda terus membongkar. Saya sudah menurunkan drop rate. Saya tidak percaya Anda masih bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Saya akan pergi. Selamat telah mendapatkan cermin berputar artefak abadi. Ini adalah harta karun Kaisar Langit. Seseorang dapat melihat ke belakang 500 tahun. Harta karun pengadilan surgawi. Dewa kekayaan. Kamu memberinya cermin berputar. Yang mulia, tolong tenangkan kemarahan Anda. Saya juga tidak mau. Hal ini tidak. Hadiah untuk lotre ini. Siapa yang tahu bagaimana dia berhasil mengeluarkannya? Saya tidak peduli. Cepat dan dapatkan kembali. Jika tidak, saya akan menghentikan Anda dari jabatannya. Aku akan menggerebek rumahmu. Aku akan mengubahmu menjadi pisu besar. Ya, saya akan segera membelinya. Zheng Yu, adik laki-laki, ini adalah cermin yang berputar. Bisakah Anda mengembalikannya kepada saya? Dewa kekayaan. Itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun itu tidak benar-benar membantu saya, tapi setidaknya saya menggambarnya sendiri. Dia ingin langsung kembali. Bukankah itu pantas? Baik. 100.000 pahala sepadan. Ini saya. Semua pendapatan hilang. Baiklah kalau begitu. Saudara Zheng Yu, benda ini tidak bisa dijual semurah itu. Itu bernilai setidaknya 1 juta pahala. Aku sudah berjanji padanya. Menyesali itu juga tidak baik. Hibah. Zheng Yu dan saudara-saudaranya. Anda praktis seperti bodhisattva yang turun ke dunia. Terima kasih banyak. Dewa kekayaan. Dewa kekayaan. Saya juga tidak menginginkan benda ini. Saya juga tidak akan membuka amplop merah. Dan kedua belah pihak jelas. Ayo pergi. Zheng Yu. Datanglah ke sini sejenak. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda, Kaisar Langit. Kemana kamu membawa kakakku? Monyet bau, pergi bermain di samping. Saya punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Zheng Yu. Saya mendengar Anda menjual ponsel. Sudah terjual habis. Oh sayang. Masih selangkah terlambat. Aku seharusnya tidak pergi mencari Cange. Cange? Bukan apa-apa, tidak apa-apa. Apakah Anda tidak memilikinya? Jual saja padaku. Yang ini milikku. Tetapi itu tidak dijual. Sapu ke atas dengan ringan. Alipay menerima 100 juta yuan. Ini dia. Itu lebih seperti itu. Saya akan pergi. Makhluk abadi dari pengadilan surgawi ini. Mereka benar-benar tidak memperlakukan uang sebagai uang. Saudara Zheng Yu. Saya mengambil amplop merah yang belum dibuka. Membawanya. Kami terus mengemudi. Monyet bro. Seseorang tidak boleh terlalu serakah. Selain itu, poin prestasi kami itu cukup untuk pesta persaudaraan yang disumpah. Baiklah, saya akan membayarnya kembali nanti. Ngomong-ngomong, ponsel yang dijual sebelumnya. Ini uangnya. Yang ini. Anda dapat mengambil semuanya. Perlakukan saja aku sebagai adik laki-lakimu. Hadiah persaudaraan yang disumpah untukmu. Saudara. Anda benar-benar sesuatu. Itu murah hati. Anda harus menjadi pemimpin sejati surga. Kaisar Langit tua itu, dia seharusnya sudah mengundurkan diri sejak lama. Anda tidak bisa mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Apa yang perlu ditakuti? Jika Kaisar Langit menolak untuk menerimanya, saya akan membuat adegan di Istana Ling Xiao sekali lagi. Baiklah, baiklah. Zheng Yu dan saudara-saudaranya. Halo. Hei, kamu orang aneh bermata tiga. Beraninya kamu menakut-nakuti saudara-saudaraku. Kamu. Saya memiliki mata surgawi. Teruslah membuat percikan. Aku akan menggunakannya untuk membakarmu. Lupakan saja. Temukan Lao Jun dan bergabunglah dulu. Lao Jun membutuhkan Anda.
Saya tidak mengenal Tuhan sejati. Apa yang Anda butuhkan dari saya, Zheng Yu dan saudara-saudaranya? Ikuti saya. Datang dan duduk. Saudara-saudara itu berbeda dan jauh. Datang dan cobalah. Daging jenis apa ini? Baunya sangat tidak enak. Daging anjing? Ya. Daging anjing. Itu tidak akan. Mungkin dari anjing surgawi yang melolong. Iya. Orang ini akan berpisah. Bagi sebanyak yang Anda inginkan. Ini adalah pilihan yang sempurna untuk membuat daging. Coba saja. Tidak perlu. Daging Anda terasa luar biasa. Atau mungkin gambarnya tidak bagus. Bisnis mungkin tidak baik. Anda benar-benar. Saudara Zheng Yu, Anda adalah orang yang cakap. Tolong bantu saya mendapatkan ide. Jika Anda dapat membantu saya, anjing surgawi yang melolong, aku baik-baik saja memberikannya padamu. Itu tidak perlu. Tapi memang ada bisnis. Ini benar-benar cocok untuk Anda dengan cukup baik. Katakan saja apapun yang Anda inginkan. Warung barbecue. Pikirkan tentang itu. Cuacanya sangat panas sekarang. Tusuk sate daging dan steak tendon, mari tambahkan beberapa tusuk sate. Taburkan cabai jintan. Dan bir kecil dengannya. Singkatnya, menggembirakan. Bisnis pasti akan membaik. Itu masuk akal. Berapa banyak anjing surgawi yang melolong yang dibutuhkan? Saya akan membiarkannya mengkloning sekarang. Tidak. Saya akan membantu Anda menyiapkan bahan-bahannya. Tunggu saja saya di sini. Maka terima kasih, saudara. Saudara. Semuanya dikemas. Ini pasti beberapa ratus jin. Kosmetik tidak dijual sekarang. Beralih ke penjualan bir. Bisnis perusahaan kami cukup luas. Kali ini, mereka berencana untuk mengadakan festival bir. Festival bir sangat bagus. Maka Anda dapat bersumber dari sini. Bukankah itu akan menjadi kerugian? Saya punya sepupu, menghususkan diri dalam bisnis ini. Harga pembelian mereka murah. Kedengarannya bagus. Baiklah. Ini adalah kartu nama saya. Kemudian dia menghubungi saya. Zheng Yu. Baiklah. Baiklah kalau begitu, maka saya masih menunggu di sini. Baiklah. Diterima. Apa suara itu? Apa yang dilakukan pemuda ini? Di mana barangnya? Di mana dia? Dan menghilang lagi. Bro, kamu kembali. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Selesai. Mari kita mulai. Saya akan pergi. Baunya sangat enak. Adik laki-laki, ini adalah tusuk sate domba panggang yang Anda sebutkan. Ini baru permulaan. Aku akan mengajarimu nanti. Tiram panggang dan udang karang panggang semuanya lezat. Bos, apa yang Anda jual di sini? Itu terlalu banyak siangzi. Datang, lihatlah. Ini adalah spesialisasi toko kami. Setiap tusuk sate domba membawa satu pahala. Biarkan saya mencicipi. Dan yang ini. Yang ini. Dan bir. Semuanya, beri aku rasa. Ayo, yang ini. Baiklah. Ini terlalu enak. Teknik rahasia macam apa ini? Untuk membuat domba begitu lezat. Yang ini juga enak. Cuang Hua. Bos Hua. Kemudian tambahkan 50 tendon, 100 tusuk sate daging, dan 20 botol bir. Baiklah, tidak, makanan yang lezat. Saya pasti harus membagikannya. Kirim pesan kepada saudara-saudara. Warung barbecue yang Jian. Ada makanan lezat yang lezat. Datang dengan cepat. Auto aktif. Iving SP. Lihat ini. Kelihatannya enak. Coba satu. Yuk, coba satu. Ayo, mari kita tumbuh. Baunya sangat enak.
Siapa? Siapa yang berani menimbulkan masalah di wilayah saya? Bosan hidup, ya? Erlang adalah Tuhan sejati Sage yang nyata. Apa yang baru saja Anda katakan? Datang. Angin mana yang meniup Anda di sini? Adik laki-laki, Anda membantu saudara laki-laki Anda membuat bisnis begitu populer. Saya bahkan tidak tahu bagaimana berterima kasih. Sederhana. Mulai sekarang, saya akan menjadi orang yang menyediakan semua bahan. Poin prestasi yang Anda jual habis. Mari kita bagi saja secara merata. Selesai. Hai, saudari Change. Apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya? Datanglah ke kolam Giok. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang baik. Ah, tidak heran dia peri. Masing-masing terlihat hebat. Tidak melihatnya. Saudari Change, temanmu sangat imut. Iya. Siapa namanya? Dia. Namanya Zheng Yu. Zheng Yu. Apa yang Anda takutkan? Datang ke sini. Biarkan saya membersihkannya dulu. Hei, apa yang kamu lakukan? Saya akan pergi. Air jenis apa ini? Setelah mencuci muka. Bagaimana dia menjadi begitu mudah? Ini adalah air surgawi kolam Giok. Mengalir turun dari surga ketiga. Itu harta karun berkualitas tinggi. Air ini. Jika Anda menggunakannya sebagai masker wajah, bukankah itu akan menjadi kemenangan besar? Masker wajah. Apa itu masker wajah? Oh, masker wajah. Ini adalah produk pemutih dan perawatan kulit. Benarkah? Ya, saya juga menginginkannya. Itu tidak layak dilewati. Anda harus memberi saya sebotol air suci ini. Sebagai gantinya, tidak masalah. Ini dia. Baiklah. Hibah. Kalau begitu saya akan mencobanya. Saya juga menginginkannya, dan saya. Saya juga. Jangan khawatir, semuanya. Hibah. Cepat datang ke aula harta karun Ling Xiao untuk diskusi. Zheng Yu, Kaisar Langit memanggilmu, Dr. DH. Pergi dengan cepat. Dia picik. Jika kamu terlambat, aku akan berurusan denganmu. Baiklah. Xiao Zheng, ayo. Hehe, kemarilah. Ya ampun, Anda harus meletakkannya terlebih dahulu. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah Anda mengenali ini? Tidak ada daun ketumbar. Bukankah ini teman WeChat saya? Itu rusak. Saya lupa meninggalkan WeChat saat menjual ponsel saya. Untuk apa model mobil ini? Oh, model mobil hanyalah gadis cantik. Oh, aku mengerti. Aku telah memutuskan untuk menemanimu ke alam fana untuk sementara waktu. Temui gadis ini. Tapi bukankah Anda bilang pengadilan surgawi dan dunia manusia? Apakah sudah bertahun-tahun sejak Anda kehilangan kontak? Bagaimana Anda turun? Oh, apakah kamu tidak memiliki cincin sumeru? Aku menyembunyikan jiwaku di dalam. Kamu bisa membawaku ke alam manusia. Apakah benar-benar seperti ini? Saya akan pergi. Ah, lupakan saja. Mendesak, seolah-olah oleh hukum, bawa aku kembali ke dunia fana. Kaisar Giok, keluar. Oh sayang. Apa ini? Mobil. Menghela nafas. Langkah macam apa ini? Mobil menyala. Ayo berangkat. Oh tidak, itu bersinar. Benda ini juga memiliki mata. Yang ini bukan mata. Ini adalah lampu depan. Oh, mulai menavigasi. Silakan lanjutkan di jalan saat ini. 18 km. Hei, mengapa ada orang lain di sini? Ini bukan seseorang, tetapi disebut navigasi. Ah, saya benar-benar tidak menyangka itu. Setelah bertahun-tahun jauh dari dunia ini, dunia manusia telah berkembang sejauh ini. Ini benar-benar membuat iri. Pegang. Oh wow. Baiklah, ini dia. Baiklah, ayo turun. Hei, tunggu. Pakaian Anda tidak berfungsi. Ganti pakaian. Atau apakah Anda benar-benar memikirkan banyak hal? Sampai jumpa di KTV nanti. Oke. 2 lebah kecil. Terbang ke semak-semak bunga. Terbang, terbang.
Saya akan pergi. Tidak heran dia adalah Kaisar Giok. Dia menikmati hidup bahkan lebih baik daripada saya, seorang manusia. Oh wow. Xiao Zheng, kakakku ada di sini. Duduk, duduk, pergi, pergi, pergi. Pastikan saudara laki-laki saya tinggal bersama saya. Cepat dan sampai ke sana. Ayo, ayo, ayo bermain. Dua lebah kecil. Terbang ke semak-semak bunga. Ayo, saudara, minum denganku. Halus dan halus. Bukankah Anda akan mengatakan bahwa Anda bekerja lembur malam ini? Apa? Saya melihat bos besar mencampakkan saya. Dan pergi. Mencari kematian? Ya, mainkan dia. Iya. Mainkan dia. Iya. Anda benar-benar mempermalukan budaya kami. Kunge dan yang lainnya semuanya adalah temanku. Bisakah Anda melakukannya demi saya? Kamu berani mencoba mendekatiku? Malam ini, tidak ada satupun yang akan pergi. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan mereka karena menjaga perusahaan ini malam ini. Hai saudara laki-laki, apa artinya itu? Itu hanya untuk menyambutmu. Anda bau. Oh. Jadi begitulah adanya. Lalu siapa Anda? Seluruh keluarga Anda adalah salah satunya. Beraninya kamu mengacaukanku? Aku akan melumpuhkanmu. Beraninya kamu mengacaukanku? Aku akan melumpuhkanmu. Apa yang Anda lakukan? Keterampilan kepala besi. Saya di sini untuk menyapa seluruh keluarga Anda. Berani bergerak. Orang-orang akan melumpuhkanmu. Akhir. Di usia yang begitu muda, memegang pisau dan tongkat. Perilaku yang tepat seperti apa ini? Kalian semua, kembali dan renungkan diri sendiri. Ayo pergi. Wah. Ah, Kaisar Langit. Tidak heran disebut kayu peri. Ini mengesankan. Baiklah, itu sudah cukup. Itu saja. Ayo pergi juga. Kalian berdua ingin pergi setelah bertarung di wilayahku. Kami adalah Huang Huang KTV. Tapi itu adalah anak perusahaan dari Li Group. Menyebabkan masalah di sini. Saya pikir Anda tidak ingin tinggal di dunia lagi. Kartu hitam ini. Apakah Anda saling mengenal? Ini adalah kartu tertinggi grup Li. Dikatakan bahwa seluruh keluarga Li hanya memiliki 3 kartu. Itu benar, kartu ini diberikan kepada saya oleh Lia. Tidak mungkin seseorang seperti Presiden Li bisa. Bagaimana saya bisa mengenal pria tampan seperti Anda? Anda pasti telah mencuri kartu ini. M tahu, G tahu. Kartu ini palsu. Anak ini adalah penipu. Kalian berdua dicurigai melakukan penipuan dan perkelahian. Ikut kami. Xiao Zheng, apakah Anda ingin saya masuk? Tidak, itu tidak diperbolehkan. Yang ini tidak bisa dipindahkan. Membawanya Anda, bawa pergi. Berhenti. Berhenti. Presiden Li benar-benar Presiden Li. Apa? Apakah Anda ingin melindungi penjahat? Wanita ini. Tolong jangan mengganggu tugas resmi kami. Ucapkan satu kalimat lagi dan lihat apa yang terjadi. Kekuatan. Dan dikelompokkan kembali. Iya. Ing. NGD. Anak ini benar-benar menyakiti saudara laki-laki botaku. Bagaimana? Kalian adalah orang-orang yang memulai dengan ini. Dan Anda masih memiliki keberanian untuk mengeluh terlebih dahulu. Baiklah. Mari kita tunggu dan lihat. Maaf, Tuan Zheng. Kakakku. Dia belum dewasa. Jangan keberatan. Hei, Xiao Zheng, Xiao Zheng. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Temukan tempat yang lebih menyenangkan. Siapa ini? Saya sepupu Xiao Zheng. Panggil saja aku Kaisar Giok. Begitulah cara dia menyapa Zheng Yu. Identitasnya jelas luar biasa. Mungkin mendekatinya. Dengan cara ini, dia bisa lebih dekat dengan Zheng Yu. Ngomong-ngomong, Tuan Zheng, saya punya tempat yang bagus. Jadi, apakah Anda ingin pergi dan melihat sendiri? Ah, bagus, bagus, bagus. Berjalan. Ini adalah toko batu Giok. Ada acara perjudian batu hari ini. Mengapa Anda tidak membeli beberapa batu untuk dimainkan? Tentu saja. Ya ampun, Xiaoya. Anda di sini. Jangan sentuh saya. Aku tidak tertarik padamu. Wow, dari mana semua idiot ini berasal? Mereka semua bisa bergerak menuju artefak Giok ini. Hei, apa yang terjadi di sini? Itu bukan sesuatu yang Anda mampu. Apakah aku mampu membelinya atau tidak ada hubungannya denganmu? Anak kekurangan ginjal. Tersesat. Apa katamu? Saya memberi Anda kesempatan untuk meminta maaf. Jika tidak, aku pasti akan membuatmu terlihat bagus. Hai anak muda. Biarkan saya bersikap adil. Ayo, datang, ikutlah denganku.
Ya ampun, adik laki-laki. Apakah Anda merasakan sesuatu akhir-akhir ini? Ginjal Anda semakin lemah. Waktu semakin pendek. Jika baik-baik saja, dia bisa mengobatinya. CG. 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 Jika saya bisa mengambilnya dari Dewa Kekayaan. Teknik mata emas mata api digunakan untuk berjudi di atas batu. Mungkin berhasil. Anda melihat terlebih dahulu. Saya akan pergi memeriksa ke sana. Oh, oke. Oh, begitulah cara kerjanya. Saya akan pergi. Jin King bermata api ini benar-benar bisa melihat melalui berbagai hal. Ungu. Hijau. Sangat transparan dan cerah. Adik laki-laki, bagaimana kalau saya membantu Anda dengan beberapa saran? Kalian. Bagaimana sikap bisa berubah begitu cepat? Ya ampun, adik laki-laki. Saya tidak pandai di bidang itu. Oh. Mudah. Tiram mentah, goji berry, dan hawthorn. Baiklah. Mengikuti resep ini. Obat diminum selama 2 minggu. Hampir dipulihkan. Adik laki-laki. Kamu benar-benar orang tua kedua saya. Hai adik laki-laki. Lihat, bagian ini berwarna hijau. Jadi saya memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Area ini hanya memiliki sedikit warna hijau. Sisanya adalah sampah. Saya tidak ingin. Pemuda itu bahkan tahu cara berjudi di atas batu. Maka saya harus meminta saran Anda. Di dalam sini. Itu lebih baik. Apakah ada batu giok yang transparan? Maksud Anda jenis es? Itu benar. Hei, itu bagiannya. Bagian ini berisi biji es. Karena demikian, adik laki-laki, kamu menyukainya. Kalau begitu saya akan membelinya. Sebagai hadiah selamat datang Anda. Menghela nafas. Geser kartu untuk pemotongan batu. Setelah dijual, tidak ada pengembalian atau penukaran yang diperbolehkan. Bagian ini bagus. Bagaimana? Apakah itu tipe es? Ini adalah jenis biji mengkilap yang lebih indah. Ini adalah benih mengkilap kelas atas yang lebih berharga. Biarkan saya melihat benih liuli. Biarkan saya melihat juga. Benar-benar produk papan atas. Tidak ada jejak kotoran sama sekali. Saya akan menyumbang 50 juta. Semua orang menjauh dari sini. Saya ingin membeli benih liuli saudara laki-laki saya seharga 5.000 yuan. Mimpi seperti apa yang Anda miliki? Menghela nafas. Saya berkata, adik laki-laki, biji liuli, ya, pertemuan langka dalam 10 tahun. Serahkan padaku. Aku akan membuat beberapa perhiasan untukmu. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Oh benar. Adik laki-laki, bagaimana Anda mengetahuinya? Ajari saya, tolong, yang ini. Saya tidak bisa mengajari mereka, hanya aku yang tahu. Sangat menyeramkan. Kemudian temukan saya sepotong batu giok yang bagus lagi. Saya percaya itu. Baiklah. Mari kita pergi dengan bagian ini. Ungu. Zifei. Tidak mungkin, tidak mungkin. Anda pasti salah. Cukup kendarai dan Anda akan melihat. Baiklah, perlakukan saja seperti permainan. Cukup geser kartu Anda. Saya benar-benar Zifei. Ini adalah batu giok ungu mengkilap kelas atas. Tuan Zeng. Kamu harus menjadikan aku muridmu. Silahkan. Akankah Zifei ini dijual? Tetapi itu tidak dijual, Zifei ini. Itu dimaksudkan untuk diserahkan kepada tuanku untuk membuat perhiasan kelas atas. Bagaimana dengan bagian dari sebelumnya? Oh, bukankah Anda seharusnya menawarkan 50 juta? Aku telah menjualmu. Oh, benar-benar. Jual saya sekarang. Tapi bagian itu cukup tebal. Jika bagian yang tersisa kosong, maka saya kalah. Seperti ini. Kendarai sedikit lebih banyak dan saya akan membelinya. Tidak perlu memotongnya. Seluruh bagian terbuat dari tanah liat mengkilap. Nah, katakan saja apapun yang Anda katakan. Jika Anda tidak mengemudi, saya tidak akan membelinya. Potong untuknya. Hei, itu benar-benar bagian utuh. Saya menginginkannya. Tunggu. Sekarang, saya ingin menawar 100 juta. Hei, benda ini. Itu bisa dijual seharga 100 juta. Jangan khawatir. Baiklah, saya akan menerimanya. Bayar sekarang. Tuan, uang ini. Anggap itu semua sebagai penghormatan untuk Anda. Baiklah. Oh benar. Tuan, bukankah Anda pandai membuka batu giok? Mengapa kita tidak bermitra dan memulai pabrik? Pabrik macam apa? Pabrik pengolahan batu giok. Saya bertanggung jawab untuk mendanai pembangunan pabrik. Tuan, Anda hanya bertanggung jawab untuk membeli barang. Temukan batu giok yang bagus. Mari kita bagi keuntungan 50-50. Hal ini selalu menguntungkan.
Bagus. 1 miliar sebulan. 2 miliar tidak masalah. Baiklah. Oh benar. Apa yang awalnya dilakukan keluarga Anda? Kosmetik? Ya, naga bangkit. Itu yang menempati 80% pasar. Raksasa kosmetik. Itu benar. Itu memang saya. Apakah Anda membuat masker wajah di rumah? Tentu saja. Apakah Anda perlu bertanya? Anda dapat meminta bantuannya membuka pasar untuk Yao Chi Water. Coba hal ini. Gunakan saja sedikit. Dapat membuat seseorang terlihat lebih muda dan lebih cantik. Permajaan. Oh sayang, Tuan, tolong jangan bercanda dengan saya. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Produk perawatan kulit memiliki efek ini. Kamu masih tidak percaya padaku. Izinkan saya mencobanya. Bantu saya mendapatkan cermin. Wah. Serius? Tuan harus menjual resep ini kepada saya. Dengan begitu, saya akan mengumpulkan 100 juta. Tidak 1 miliar. Rumusnya tidak memilikinya. Saya hanya bisa menyediakan bahan baku dan sangat langka. Itu air kolam giok. Di mana saya bisa mendapatkan resepnya? Bahan bakunya juga baik-baik saja. Aku akan menunggu sampai saatnya tiba. Jadikan merek mewah spesial. Itu secara khusus dijual kepada istri kaya. Topeng ini. Setidaknya, itu harus dijual seharga beberapa juta. Baiklah, Anda ambil yang ini. Kembali dan pelajari. Pertama, kami membuat sejumlah barang. Bagaimana dengan saya akhir-akhir ini? Dibutuhkan sejumlah besar kosmetik mewah. Silakan kirimkan ke gudang Rixin. Baiklah. Selesai, Kaisar Giok. Ayo pergi, ayo kembali. Saya tidak akan kembali. Kami belum cukup bersenang-senang di dunia ini. Jika Anda ingin membalas, Anda harus melakukannya sendiri. Baiklah kalau begitu. Hei, Tuan Zheng, aku mencarimu. Bagaimana permainannya? Di mana orang itu? Abaikan dia. Oh benar. Apakah mal Anda masih memiliki ponsel yang tersisa? Saya ingin 100 juta. Oh sayang. Kamu telah membantu keluargaku. Hanya 100 juta. Tidak perlu uang. Aku akan menyiapkannya untukmu. Apa yang ingin Anda lakukan? Lia. Ini bukan waktunya bagimu untuk mempermalukanku di KTV. Pemogokan. Kakak. Itu bagus. Biarkan saya melihat sebelum saya mulai. Tidak sebaik kalian semua untuk didahulukan. Benar-benar nikmati jalan kecil ini untuk rasa yang enak. Saya berpura-pura tidak melihat apa-apa. Lepaskan tangan kotor Anda. Yo. Ini kamu, anak. Aku akan membunuhmu. Hubungi polisi. Oh. Jika kamu berani menyakiti kakakku, lumpuhkan dia. Apa ini? Saudara Wang, saya di sini, Saudara Wang, petugas polisi. Anak inilah yang menyakiti Lia. Tuan Zheng, jangan khawatir. Saya akan memastikan dia menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Kembalilah ke stasiun bersamaku. Hei, tunggu. Anda. Di mana tamparan ini? Bahkan jika Anda berpura-pura. Harga intimidasi Xiaoya. Topi paman. Dia memukul orang? Ya, diam. Membawanya bersama Anda. Terima kasih banyak kali ini. Jadi bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Gadis kecil ini cukup menarik. Saudara Zheng Yu, Anda akhirnya kembali. Dalam beberapa hari, saatnya menjadi saudara tersumpah. Bagaimana persiapan Anda? Orang bijak yang hebat. Apa sebenarnya bentuk persaudaraan yang disumpah ini? Apakah itu menarik? Lakukan saja gerakannya. Semua orang makan dan minum selama 2 atau 3 hari. Ini benar-benar membosankan. Menghela nafas. Saya sebenarnya punya ide bagus. Ayo pergi. Sesuatu seperti itu. Anda perlu memperluas tempat. Memperpanjang waktu aktivitas. Ini masalah besar. Itu biaya yang cukup kecil. Itu benar. Saya ingin memanfaatkan acara ini. Memanggil semua makhluk abadi dari alam surgawi. Tingkatkan jalan komersial kami. Ketenaran di alam abadi. Itu ide yang bagus. Namun, acara persaudaraan tersumpah ini akan ditunda. Adapun dana untuk acara ini. Setidaknya 1 juta poin prestasi. Baiklah. Sepertinya. Kita harus menemukan jalan di pengadilan surgawi. Dapatkan lebih banyak poin prestasi. Lupakan saja, mari kita tangani air dari kolam giok dulu. Apakah pria Oji ada di sini? Bukankah ini adik laki-laki Zheng Yu? Apa yang kamu inginkan dengan adikmu, pria Oji? Saya ingin bertanya tentang air suci ini. Apakah Anda masih menjual atau tidak? Saya pikir. Tetapi itu tidak dijual.
Namun, itu bisa ditukar. Apa yang bisa Anda perdagangkan? Rokok, potongan pedas, atau kosmetik? Yuk, lihat ini. Gucci, Chanel, Armani. Ya, saya ingin tas ini. Saya pikir mereka sangat lucu. Pernahkah Anda memikirkannya? Buka butik barang mewah. Anda bisa menghasilkan banyak dan banyak uang. Apa itu barang mewah? Ini adalah tasnya. Selama Anda membuka toko ini, Anda dapat menikmatinya setiap hari, ratusan, bahkan ribuan tas, dan dia bisa membawa apapun yang dia inginkan. Baiklah, kemudian saya akan membuka toko. Poin prestasi yang diperoleh. Oh, aku akan memberikan semuanya padamu. Saya hanya ingin melakukannya setiap hari, hanya dengan tas ini. Baiklah. Jadi inilah pesona tas. Bagaimana dengan ini? Anda pergi ke jalan komersial terlebih dahulu. Temukan toko. Pilih lokasi. Saya akan pergi ke dunia manusia untuk membeli barang. Baiklah. Tuan Zeng. Ini adalah bisnis keluarga Li kami. Mulai sekarang, saya akan berikannya kepada Anda. Bagaimana saya bisa menerimanya? Saya di sini karena saya ingin membeli beberapa tas. Selain itu, beri aku toko sebesar itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Oh sayang, manajer toko sebelumnya mengelolanya atas namanya. Anda hanya perlu duduk dan mengumpulkan uang. Anda telah menyelamatkan keluarga Li kami berkali-kali. Jika Anda bahkan menjalankan toko mewah kecil, jika Anda tidak ingin menerimanya, maka aku tidak punya pilihan selain menawarkan diriku kepadamu. Lalu mengapa kamu tidak menawarkan dirimu kepadaku? Sungguh. Oh, itu. Saya bercanda. Semua ini, seperti ini. Anda membungkus semuanya untuk saya, dikirim ke gudang Rixin. Adapun uangnya. Oh, Anda adalah manajer toko ini. Tidak perlu membayar. Baiklah. Dekorasinya cukup bagus, bukan? Sayang, aku ingin tas ini. Beli dengan kartu. Maaf tentang itu. Semua barang di toko ini sudah dipesan di muka. Kembali di lain hari. Semua terjual habis. Bagaimana kalau kita datang di lain hari? Tidak, saya hanya ingin mengambilnya sekarang. Bagaimana kalau saya menambahkan uang? Saya benar-benar minta maaf. Biarkan dia menambahkannya. Zheng Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, saya mengerti. Anda di sini untuk kerjaan paruh waktu, bukan? Datang dan bungkus tas ini untukku. Tentu saja Anda bisa. Tapi apakah Anda punya uang untuk membelinya? Cukup bicara. Kamu pikir aku sama bangkrutnya denganmu? Geser kartu Anda. Pembayaran berhasil, 1,2 juta yuan. Pak, kartu Anda. Tas Anda ini terbuat dari emas. Menjualnya dengan harga setinggi itu? Maaf tentang itu. Tas kami. Itu benar-benar ditenun dari benang emas murni. Maka saya tidak bisa ikut campur. Beri saya pengembalian dana. Apa artinya itu? Ibu, saudara Qin Hao. Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Saya. Tentu saja saya suka. Tas senilai 1,2 juta bukanlah apa-apa. Ini sebenarnya hanya perubahan kecil. Jika Anda menyukainya, kami akan membelinya. Perubahan kecil. Ruosuan, lihat tas ini. Tas ini terbuat dari pengerjaan dan bahan. Mereka semua tingkat atas dari yang satu itu. Dan harganya hanya 3 juta. Sangat murah, 3 juta. Saya juga ingin yang ini. Satu tas sudah cukup. Qin Hao, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Mungkinkah cintamu padaku? Ini tidak sepenting koin 3 juta ini. Itulah yang saya pikirkan. Saya ingat Anda memberitahu saya sebelumnya. Ruosuan akan mengikutimu nanti. Anda memberinya makanan dan minuman yang enak. Anda menyetujui apapun yang dia inginkan. Mengapa Anda menyesalinya sekarang? Qin Hao. Qin Hao. Diam, dasar pelacur. Yang Anda lakukan hanyalah menghabiskan uang. Jika Anda ingin membelinya, beli sendiri. Jika Anda tidak punya uang, mengapa berpura-pura kaya? Pelit sampai mati. Saya harus menemukannya di masa depan. Seseorang yang lebih kaya darimu. Tampar wajah Anda dengan keras. Menghela nafas. Anda memiliki dendam terhadap keduanya. Tidak ada dendam. Mereka hanya sepasang. Sekretaris Pakan Sang. Cuaca semakin dingin. Grup Qin akan bangkrut. Wow, tidak. Dan gadis itu. Saya juga akan memasukkan dia ke daftar hitam dari semua industri di Beijing. Baiklah. Bagaimana, Zheng Yu? Sudahkah Anda membawa semuanya? Di sini. Wah. Begitu banyak tas. Aku akan tidur di sini malam ini. Ada banyak tas di sini untuk menemani saya. Menghela nafas. Bagaimana? Apakah itu bagus? Yang ini. Tas kostum kuno ini. Agak aneh. Benda apa ini? Rok, coba. Wow, ini terlihat sangat bagus. Wah. Sepertinya hanya menjual tas saja tidak cukup. Pakaian,
sepatu, dan perhiasan. Perhiasan juga harus lengkap. Ah, pria Oji. Aku akan turun ke dunia fana lagi. Baiklah, silakan. Air di kolam giok. Ambil apapun yang Anda inginkan. Baiklah. Tuan, peralatan pabrik giok kami telah tiba. Ini akan segera dibuka. Ketika saatnya tiba, aku akan memotong potongan zive itu untukmu. Aku akan memberimu beberapa set perhiasan. Dijamin. Dan sangat bangga. Tidak masalah, bantu saya menemukan beberapa perhiasan lagi. Selama terlihat bagus, itu sudah cukup. Bawa kepadaku setelah kamu selesai. Ngomong-ngomong, guru, kudengar kamu membawa ramuan rias. Wow, ini luar biasa. Hei, guru, saya akan segera kembali. Mari kita buat masker wajah batch pertama kita. Tuan, apakah ada yang Anda inginkan? Tunggu sebentar. Hei, Zheng Yu, sayang kecil. Apa yang kamu inginkan dariku? Saya berencana untuk memilih beberapa pakaian. Bisakah Anda membantu saya memilih satu? Wow, pakaianmu sangat indah. Jika aku membantumu, bisakah Anda membawakan saya 2 set? Tidak masalah. Lalu Anda bertanya kepada orang yang tepat. Ayo, izinkan saya melihatnya. Ah, benar, benar. Ini adalah bagian atas di sudut kiri atas. Ah, benar, pakaian itu. Kemudian tambahkan yang itu. Celana di sudut kanan bawah. Ya, ini warnanya. Baiklah, kalian berdua bersama-sama terlihat benar-benar menakjubkan. Yang ini. Ya benar. Kedua bagian ini bersama-sama sempurna. Oh, kamu masih memiliki sepatu hak tinggi. Yang ini. Tentu saja. Hei, halo, 2 pasang ini dan yang ini. Ini. Bantu saya mengemasnya. Baiklah. Akhirnya, itu selesai. Ya ampun, Zheng Yu, saya kecil. Kembali dengan cepat. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Zheng Yu, sayang kecil, kamu akhirnya kembali. Di mana pakaiannya? Ini dia. Memiliki sihir abadi masih nyaman. Wow, begitu banyak pakaian yang indah. Namun, bagaimana kami mempromosikan dan menarik pelanggan ke toko? Berjalan di landasan pacu. Oh, itulah hal semacam itu. Orang-orang berjalan-jalan mengenakan pakaian jenis yang sangat cantik. Itu benar, Pri. Apakah Anda ingin mencobanya? Ya, Anda bisa. Mari kita mulai sekarang. Saya akan pergi ke dunia manusia untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Tidak perlu. Saudara Zheng Yu, apa yang dilakukan ini? Oh, Anda datang pada waktu yang tepat. Di sini, saya memiliki beberapa paragraf. Bacakan untuk semua orang. Baiklah. Bapak dan Ibu. Pertunjukan landasan pacu pertama di pengadilan surgawi. Mari kita mulai sekarang. Mari kita undang pria Oji. Wow, sangat indah. Gaun ini benar-benar indah. Wow, kalung itu juga terbaik. Wow, sangat indah. Madu. Saya ingin pakaian ini. Baiklah, aku akan membelikannya untukmu. Aku akan membelikannya untukmu. Siapa yang harus saya temukan untuk menjual pakaian pria saya? Hei Tuhan sejati, apakah Anda baik-baik saja? Ah. Bapak dan Ibu. Selanjutnya, adegan peragaan busana pria. Anda hanya selangkah lagi untuk menjadi pria yang bergaya. Wow, keren banget. Tuhan sejati, aku adalah anjing MU. Gila untukmu. Bagi Anda, benturan ke dinding. Wow, sangat keren, sangat keren. Itu saja. Saya pasti akan terlihat lebih baik dengan pakaian ini daripada dia. Mengapa kamu menarikku? Saya tidak ingin pergi. Jubah tahu saya masih sangat baru. Tidak, Anda harus membelinya hari ini. Apakah Anda masih ingin berkultivasi ganda? Pasangan muda ini benar-benar menyebalkan. Wah. Masih khawatir tidak menemukan separuh lainnya? Datang beli pakaian pria. Biarkan Anda menjadi pria lagi. Ini adalah Kaisar Giok. Saya akan membawa bendera dan medali saya. Bawa saudara-saudaramu ke puncak gunung. Lakukan pose. Saya telah lihat dan mendengar lebih banyak daripada yang Anda lakukan. Semua hal mencolok dan mewah itu masih harus menjadi yang terbaik. Dia tidak menyangka Kaisar Langit akan setampan ini. Kita tidak bisa tertinggal. Saudaraku, beli pakaian. Ayo pergi.
Kaisar Giok, terima kasih atas bantuanmu. Hari ini, saya benar-benar berhutang banyak padamu. Bagaimana cara menghitung pembayaran ini? Hadiah seperti apa yang Anda inginkan? Kamu telah membawaku melintasi dunia selama berhari-hari. Mari kita anggap saja apa adanya. Hadiah terima kasih saya. Baiklah, terima kasih. Oh benar. Anda hampir berusia 1 tahun sekarang. Saatnya menjadi pejabat penuh waktu. Kemudian saya akan memberi Anda satu gelar. Gubernur Jenderal Perdagangan di provinsi-provinsi. Bagaimana? Saya berterima kasih kepada Kaisar Langit atas kebaikannya. Terima kasih untuk semuanya, kalian semua adalah teman. Ini adalah upacara penunjukan resmi. Itu diadakan bersamaan dengan upacara persaudaraan yang disumpah ini. Baiklah. Ayo pergi. Yang ini masih tidak berfungsi. Bukankah ini bintang yang berulang tahun? Bintang ulang tahun itu berasal dari pengadilan surgawi, lebih kaya dari dewa kekayaan. Saya masih kekurangan 500.000 dari pertemuan persaudaraan yang disumpah ini. Jika saja dia bisa mendapatkan penipuan untuknya. Saya tidak tahu abadi. Pakaian seperti apa yang Anda inginkan? Kelihatannya bagus, asalkan memiliki gaya. Idealnya, itu akan meledakkan seluruh venue. Saya sebenarnya memilikinya di sini. Ini sempurna untuk Anda. Tapi untuk harganya, harga bukan masalah. Baiklah, ikutlah denganku. Ini satu-satunya. Jelas tidak buruk. Baiklah, saya akan menerimanya. Sebutkan harganya. Ini adalah harta karun toko kami. Seluruh pengadilan surgawi. Faktanya, hanya ada yang ini dalam manusia. Tidak dapat dijual. Jika Anda menjual toko kami, bagaimana bisa lakukan? Apa? Hanya satu bagian. Maka saya akan memesan pakaian ini hari ini. Jika Anda akan menjual, Anda harus menjualnya. Menghela nafas. Baiklah, saya akan membuat pengecualian. Tapi pakaian ini bukankah itu murah? Kamu benar-benar banyak bicara, anak. Katakan saja berapa biayanya. 5 juta tidak masalah. Ini uangnya. Pakaian ini milikku sekarang. Pakaian yang begitu indah hanya berharga 5 juta. Dia adalah keuntungan besar. Tidak heran dia adalah bintang yang berulang tahun, benar-benar kaya dan murah hati. Kalian berdua kembali dulu. Pakaian ini. Saya akan menemukan seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda nanti. Dalam waktu kurang dari setengah jam. Semua barang mewah di toko terjual habis. Saya menjual total 9 juta poin prestasi. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Ini dia, beri Anda 7 juta. 2 juta sudah cukup bagiku. 7 juta ditambah 5 juta. Dana untuk mengatur aliansi pernikahan hampir cukup. Dia kemudian pergi ke istana Ling Xiao untuk menemukan Kaisar Langit untuk menanganinya. Jam keberuntungan telah tiba, dan mengundang San Wukong. Zheng Yu masuk. Selamat datang, selamat datang. Itu saja. Acara akbar tingkat tertinggi di pengadilan surgawi? Itu terlalu mengejutkan. Upacara persaudaraan yang disumpah dimulai sekarang. Menyembah surga. 2 kali membungkuk ke tanah. Langit dan bumi berbagi umur panjang yang sama. Upacara selesai. Acara akbar secara resmi dimulai. Semua pendeta berbagi sukacita. Wow, suasananya sangat bagus hari ini. Pengadilan surgawi benar-benar sesuatu. Lia, Anda datang kepada saya. Anda makan ini. Peringkat di bagian bawah kelas abadi. Engkau menguduskan daging. Keabadian. Tapi saya juga mengetahuinya. Anda, perasaan dunia fana yang tersisa tetap belum selesai. Di sini, ini untuk Anda. Apa ini? Manusia yang memakannya. Itu juga dapat memberikan keabadian, mendukung Anda melalui suka dan duka. Terima kasih banyak kepada Kaisar Langit. Mereka semua hanya teman. Hei, lihat, aku mengobrol tentang yang lain. Dia mengatakan dia adalah seorang pramugari, menyerukan kekayaan dan kehormatan. Apa sebenarnya yang dilakukan pramugari ini? Lia, maukah kamu menikah denganku? Saya bersedia.